Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supano. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengulangan. Jadi melakukan sebuah pengulangan di PHP. Mungkin di waktu dulu kita sekolah, yang sekolahnya masih pakai kapur gitu ya. Dan kita pernah melakukan suatu kesalahan, baik itu bolos, nakal, atau apapun yang lainnya, guru menghukum dengan salah satu caranya yaitu menuliskan sebuah kalimat seperti pada layar ini, baik itu di papan tulis ataupun di buku. Misalnya, aku berjanji tidak akan mengulangi lagi sampai berapa ratus kali, misalnya ya itu. Sehingga mungkin bagi sebagian orang itu sangat melelahkan atau bahkan sangat malas lah untuk menulis sebanyak itu. Nah, fungsi pengulangan akan menyelesaikan permasalahan ini. Kita menulis skrip 1 atau 2 baris tetapi akan berulang-ulang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu disebut dengan pengulangan. Kita lanjut. Jadi pengulangan atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut looping adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Kayak tadi ya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dengan menulis instruksi 1 kali, dia akan mengulang sebanyak berapa yang kita inginkan. Dalam merancang pengulangan kode program, kita setidaknya harus memiliki 3 komponen. Pertama, kondisi awal pengulangan. Yang kedua, perintah program yang akan diulangnya itu apa. Dan yang terakhir adalah kondisi akhir di mana pengulangan akan berhenti. Contoh, lakukan pengulangan dari 1. Nah, berarti kan kondisi awalnya 1. Sampai 100, berarti kondisi akhirnya adalah 100. Kondisi awalnya 1, kondisi akhirnya 100. Perintahnya apa? Tuliskan, saya tidak akan mengulangi lagi. Misalnya seperti itu. Sebagai contoh, tadi ya, lakukan pengulangan dari 1. Dari 1 ini artinya kondisi awal. Sampai dengan 100 ini kondisi akhir. Dengan menampilkan kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Berarti ini perintah programnya yang diulang. Jadi kita menulis 1 baris ini, yang keluar adalah 100 baris kalimat ini. Nah itu ya. Nanti kita akan coba praktekkan seperti apa proses pengulangan ini. Fungsinya buat apa sih nanti kalau di program? Banyak sekali gitu ya. Misalnya untuk menampilkan data, untuk mengulang sebuah kalimat kalau di sini gitu ya, atau mengulang sesuatu yang memang ditampilkan lebih dari 1 tetapi itu aja. Jenis pengulangan ada banyak, ada pengulangan for, while, do while, dan for each. Tapi saya akan menjelaskan hanya 2 saja di sini, for dan for each. Yang lain silahkan dieksplor. Kemudian nanti apa sih perbedaan dari setiap pengulangan itu. Secara prinsip sama melakukan pengulangan, tetapi secara logik mungkin ada perbedaannya gitu ya. Oh ini mah di state di awal, misalnya kayak kita ingin lari 100 meter misalnya ya. Kadang-kadang kita itu tahu bahwa kita akan lari 100 meter. Tapi kadang-kadang juga kita tidak tahu
kita akan lari berapa ratus meter. Atau bukan lari berapa ratus meter kan karena pengulangan ya. Berapa kali kita akan mengitari misalnya lapangan kalau di Sabuga gitu ya. Track jogging itu berapa kali sih? Atau berapa kali saya push up. Nah, maka pengulangan itu biasanya ada yang membagi dua. Ada counted loop, artinya bisa dihitung gitu ya. Dan ada uncounted loop, artinya tidak pasti. Tidak pasti. Contoh gini, ada guru memerintahkan kepada muridnya push up 10 kali. Kita kan langsung melakukan push up 10 kali. Ada guru yang melakukan perintah silahkan push up sampai saya memberhentikannya. Nah, itu artinya pengulangan yang uncounted loop. Nah, biasanya kalau counted loop di sini ada for masuk ya. Kalau uncounted loop while. Jadi selama ini maka lakukan. Lakukan sampai bosan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengulangan for. Jadi pengulangan for ini menggunakan metode dengan menentukan jumlah pengulangan yang kita inginkan di awal. Tadi berarti counted loop ini masuknya. Jadi dia akan melakukan pengulangan sejumlah yang ditentukan di awal. Nah, ini contoh menggunakan for. Jadi for I sama dengan 1, I lebih kecil dari 100, I plus plus. Eco, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi BR. Tutup kurung. Nah, ini seperti apa cara kerjanya? For ini ada blok. Artinya inilah yang akan dieksekusi selama kondisi ini. Tentukan mulai atau kondisi awal. Ini kondisi awalnya adalah 0. Ini ya. $I sama dengan 0. Berarti kondisi awalnya adalah 0. Yang berikutnya, tentukan batas pengulangan. Biasanya menggunakan operator perbandingan. $I lebih kecil dari 100. Berarti mengulang selama 100 kali. Karena kan lebih kecil dari 100. Ini 0 sampai 100. Maka I plus plus. Artinya dia akan menambahkan 1 sampai dengan 100 ini. Kemudian yang berikutnya melakukan penambahan sesuai dengan batas yang ditentukan. Ini ya. $I plus plus kan. Batasnya adalah plusnya itu berarti sampai 100. Ini artinya increment. Menambahkan 1. Jadi saya berjanji tidak akan mengulangi 1, ditambah lagi 1 lagi, tambah lagi dan seterusnya. Sampai batas yang ditentukan yaitu 100 di sini. Bukan 100 berarti 99 ya, karena tidak sama dengan, jadi lebih kecil ini. Lebih kecil dari 100 berarti 99. Kalau dari 0 berarti ya 100 jumlahnya. Yang berikutnya adalah pengulangan for each. Jadi biasanya digunakan untuk melakukan pengulangan data array. Contohnya seperti ini. Saya punya sebuah data array. PHP, Python, Ruby misalnya ya, bahasa pemrograman ini. Kemudian saya ingin menampilkan data array ini. Maka bisa gunakan for each. For each array as key value. Maka lakukan ini. Key ini adalah sebuah variabel. Kemudian value ini nilainya. Jadi simbol ini adalah memberikan nilai biasanya.
$key value-nya berapa, misalnya ini key-nya atau indeksnya adalah 0, value-nya PHP, key-nya 1, value-nya Python, kayak gitu. Variabel-variabel ini boleh aja diganti, misalnya indeks, ininya nilai, boleh saja ya. Berarti di sini juga akan ganti indeks, ini nilai. Kalau array ini ya berarti kan melakukan looping dari sini. Maka nanti hasilnya itu key-nya di sini 0. Value-nya PHP. Kemudian yang berikutnya 1 Python, 2 Ruby. Nah, kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung praktek. Seperti biasa, kita buka ini file baru. Oke, kita coba mengimplementasikan for ya, pengulangan for. Di save dulu for.php di folder latihan kita ya. Misalnya for dalam kurung i sama dengan 1, ini state awal, pernyataan awal, $i lebih kecil sama dengan 15, $i plus. Maka lakukan pengulangan echo. Ini pengulangan ke titik $i. Di sini saya tambahkan BR biar pindah baris ketika melakukan pengulangan yang berikutnya. Kita coba localhost latihan PHP, enter. Ini ada for ya, klik. Nah, ini ada pengulangan 1 sampai 15. Itu ya. Jadi dia akan memulai dari 1 nih. Kemudian lakukan pengulangan lebih kecil dari 15. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 15. Kalau misalnya dari 10, ini ya, dari 10 di save, jalankan. Berarti ini 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Dan bisa kita buat digabungkan dengan fungsi if. Misalnya ya, if $i mod 2 sama dengan 0, maka ini bilangan bulat. Betul ya? Berarti saya kasih tanda. BR $i ini bilangan bulat. Kita coba jalankan. Nah, 2 ini bilangan bulat, terus 4 bilangan bulat, 6 bilangan bulat, dan seterusnya. Ini ada tandanya ya, nih. Jadi bisa dilakukan penggabungan dengan yang lain. Ini contoh aja ya. Ini menggunakan for. Kalau saya ingin menampilkan pengulangannya 1 sampai 15, tetapi saya ingin menampilkan yang bilangan genep aja, gimana caranya? Berarti if-nya di sini. If dalam kurung i
bagi 2, hasil baginya 0, maka Eco ini bilangan BR dolar I ini bilangan bulat misalnya ya. Ya udah, ininya ditutup aja, nggak usah ditampilkan. Kita coba. Nah, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ini bilangan bulat semuanya. Maaf, bukan bilangan bulat, bilangan genap. Yang dibagi ini ya. Yang dibagi 2 hasilnya 0, bilangan genap dan bilangan ganjil kan ya. Maaf lupa. Nah, itu contohnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke for each. .php. For each ini digunakan untuk melakukan pengulangan. Biasanya untuk array ya. Kita buat array-nya dulu. Data array sama dengan array. Misalnya boleh kutip 1, boleh kutip 2 ya. Misalnya jeruk, anggur, jambu, rambutan. Oke, kalau dulu untuk mengakses sebuah array kan echo indeksnya berapa gitu ya. Nah, kalau dengan for each kita tidak perlu menampilkan satu-satu, cukup sebaris aja, otomatis semuanya tampil. For each dalam kurung data array S tadi ya, key value, maka lakukan ini. Key value ini bisa diganti-ganti ya, misalnya ini indeks gitu ya, ininya nilai, boleh echo dolar indeks titik, bentar biar bagus, indeks urutan ke indeks nilainya adalah dolar nilai. Nah, gitu BR di sini. Biar pindah baris. Kita coba. Jadi ini ada sebuah array jeruk, anggur ini, kemudian lakukan pengulangan dengan menggunakan for each data array di mana kita akan menampilkan ini indeks keberapa? Ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Berarti ini urutan ke 0 nilainya jeruk gitu ya. Urutan ke 1 nilainya anggur dan seterusnya. Kita akses, klik. Nah, urutkan ke 0 jeruk, urutan ke 1 anggur dan seterusnya. Bagaimana supaya urutannya 1? Ya tinggal ganti aja indeksnya di sini. Kemarin cara membuat indeks kan gini ya. 1. Nah, gitu aja. Yang kesininya otomatis dia akan ngurut ke belakangnya. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ini boleh beda indeksnya jadi 5. Boleh. Jadi 6, 7 ke sininya. Tuh, 1, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Melakukan pengulangan menggunakan indeks, menggunakan for dan for each. Jadi kalau kita ingin menambahkan nama-nama buah, misalnya di sini
buah apa ya, apel. Kalau tidak menggunakan for each kan kita harus eco indeks keberapa. Kalau ini nggak perlu, otomatis akan nambah sendiri. Nah gitu. Oke, sip. Untuk pengulangan dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.